Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Sari Zahra, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Akhlak Terpuji kepada Diri Sendiri yang diperuntukkan untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah, namun juga diperbolehkan untuk semua kalangan. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, kita masuk ke menu home atau menu utama, yaitu ada pendahuluan, kompetensi, materi, evaluasi, pustaka, dan pengembang. Di bagian kanan bawah juga ada menu exit yang dimana kalau kita klik akan keluar. Kita masuk ke pendahuluan. Akhlak terpuji atau akhlak karimah yang dituntunkan Islam amat luas, tidak hanya menyangkut hubungan dengan sesama manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri cukup banyak macamnya. Dalam bab ini akan dibicarakan masalah tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Kita kembali ke menu home, masuk ke kompetensi. Ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kemudian, kompetensi dasar. Di sini ada 4. Oke, kemudian indikator. Indikator juga memiliki 4 indikator. Oke, kemudian kita kembali ke home. Kita langsung saja masuk ke materi. Ya, di sini ada 5 materi pembahasan. Nah, yang pertama tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tawakal. Di sini ada pengertian, perintah bertawakal dan bentuknya serta dampak positif. Yang pertama, pengertian. Kata tawakal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakkala, yatawakkalu, dan tawakkulan, yang artinya berserah diri atau mewakilkan. Kemudian secara istilah, tawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Nah, kemudian kita masuk ke perintah bertawakal dan bentuknya. Nah, perintah bertawakal di sini dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-23 yang artinya, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk atau contoh, yaitu Faiz, seorang siswa madrasah Tsanawiyah yang rajin belajar dan giat beribadah, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ia pandai mengatur waktu belajar, bekerja, dan istirahatnya. Setiap ulangan semester, ia tak pernah pergi keluar rumah jika tidak penting sekali. Setiap malam sehabis belajar, ia bertawakal kepada Allah sambil memperbanyak doa semoga esok harinya dapat mengerjakan soal dengan mudah. Kemudian, kita masuk ke dampak positif bertawakal. Yang pertama, memperoleh ketenangan jiwa karena merasa dekat dengan Allah. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho Allah. Yang ketiga, memperoleh keteguhan hati sehingga tidak mudah goyah hatinya karena pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya, mengakui kebesaran Allah yang mengatur segala-galanya. Ya, materi tawakal sudah selesai. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ikhtiar. Di sini ada pengertian, perintah, bentuk-bentuk, dan dampak positif. Pertama, kita ke pengertian. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaron, yang artinya memilih. Kemudian secara istilah, ikhtiar artinya melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Nah,
Kemudian kita masuk ke perintah berikhtiar. Perintah berikhtiar di sini dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk dan dampak positif. Di sini contohnya adalah Fatimah belum lancar membaca Al-Quran. Nah, ketika ulangan harian membaca Al-Quran, ia tidak tuntas karena hanya memperoleh nilai 6. Kemudian ia merasa malu kepada teman-temannya. Akhirnya ia mengikuti kegiatan baca tulis Al-Quran yang diselenggarakan di sekolah. Dengan hanya beberapa bulan saja, ia sudah lancar membaca Al-Quran. Kemudian dampak positifnya yaitu yang pertama, merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Dan yang terakhir, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha yang keras. Ya, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga yaitu sabar. Di sini ada pengertian, macam-macam dan perintah, bentuk-bentuk, dampak positif dan membiasakan diri bersikap sabar. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Sabar artinya tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati dan tidak lekas putus asa. Macam-macam dan perintah. Macam-macam sabar. Di sini yang pertama ada sabar dalam ketaatan, yang artinya adalah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan ikhlas, tidak menggerutu atau mengeluh saat menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian ada sabar saat menghadapi musibah, yaitu artinya adalah tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup, tidak menggerutu dan tidak menyesali nasib dirinya. Kemudian yang terakhir ada sabar dari maksiat, yang artinya rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat. Kemudian perintah, yaitu yang pertama adalah sabar dalam ketaatan dalam Quran surah Al-Imran ayat 200. Kemudian perintah sabar dalam musibah yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan yang terakhir sabar dari maksiat yang tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat 126 sampai 127. Nah, kemudian masuk ke bentuk-bentuk sabar. Contohnya di sini adalah pada suatu saat Fahrudin diejek temannya karena suatu kesalahan. Walaupun ia tahu bahwa membalas ejekan dengan ejekan yang setimpal itu dibenarkan oleh agama, namun ia tak mau melakukannya. Ia tetap bersikap baik terhadap teman yang mengejek dirinya. Dengan kesabaran Fahrudin membawa hasil positif, teman-teman yang mengejek segera minta maaf. Kini mereka bersahabat baik dengan Fahrudin. Dan yang terakhir, dampak positif dan membiasakan diri bersikap sabar. Dampak positifnya yang pertama, memiliki emosi yang stabil, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Yang kedua, cukup stabil dan tentram rumah tangganya sehingga dapat menikmati hidup ini sebagai karunia dari Allah. Yang ketiga, memiliki harapan akan masuk surga sesuai janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Dan yang terakhir, berhasil mengembalikan persaudaraan yang hampir rusak seperti yang dialami oleh Fahrudin bersama teman-temannya. Membiasakan diri bersikap sabar. Agar dapat bersikap sabar, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, selalu ingat bahwa marah itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang baik dan berakhlak mulia. Kemudian yang terakhir, membatasi diri bersikap hati-hati dalam bergaul dengan teman yang berwatak keras dan kasar. Ya, sudah selesai materi dari sabar. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu syukur. Di sini ada pengertian dan perintah, bentuk-bentuk dan dampak positif. Kita masuk ke pengertian.
Nah, kata syukur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro yashkuru syukron, yang artinya berterima kasih dan bersyukur. Secara istilah, bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Perintah bersyukur di sini tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian masuk ke bentuk-bentuk dan dampak positif. Di sini ada contohnya, yaitu Fatimah terus berusaha meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Setelah pandai membaca, ia menyisihkan sebagian waktunya untuk membantu adik kelasnya yang belum dapat membaca Al-Quran. Hal itu dilakukan sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah yang telah menganugerahi kemampuan baca Al-Quran. Dan yang terakhir, dampak positif, yaitu yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena dapat menaati salah satu kewajiban hamba terhadap Kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Dan yang terakhir, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah yang sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Ya, materi syukur sudah selesai. Kemudian kita ke materi terakhir, yaitu qanaah. Ada pengertian, perintah untuk bersifat qanaah, dan bentuk-bentuk serta dampak positif. Masuk ke pengertian. Qanaah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qanaah, yaqna'u, qana'an, qana'atan, yang artinya rela, suka menerima yang dibagikan kepadanya. Secara istilah, qanaah itu berarti rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak pula mengangan-angan kesenangan yang diterima orang lain. Kemudian masuk ke perintah untuk bersifat qanaah yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ya, kita masuk ke contoh, yaitu Istiqomah tergolong anak solehah lagi qanaah. Ia lahir dari keluarga miskin di suatu kampung yang tidak jauh dari sekolahnya. Kendati pun banyak temannya yang naik sepeda, namun ia tidak minta sepeda kepada orang tuanya karena melihat kondisi dari keluarganya. Namun ia cukup merasa senang walaupun ke sekolah hanya dengan berjalan kaki. Nah, dampak positifnya dari sifat qanaah yang pertama, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri terhadap kufur nikmat. Kedua, dapat merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Dan yang terakhir, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah dan terhindar dari ancaman siksa yang berat. Sesuai firman Allah, yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, qanaah tadi menutup materi kita, materi terakhir. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Quiz time, apply. Di sini sudah tersedia ada 5 soal. 5 soal yang berisikan dari materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Kita sama-sama membahasnya ya. Yang soal pertama, tabah hati dan tanpa mengeluh dalam menghadapi cobaan termasuk sikap apa ya? Pastinya tabah hati dan tanpa mengeluh dalam menghadapi cobaan termasuk sikap, pastinya sikap sabar. Kita coba klik A, sikap sabar. Kemudian soal kedua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha maksimal merupakan sikap berserah diri setelah berusaha, pastinya sikap tawakal. Kita coba, nanti kita akan cek nilai apakah nilainya sudah 100 atau
kurang dari 100. Kemudian soal ketiga, selalu yakin bahwa apa yang didapatnya dan yang ada pada dirinya adalah anugerah yang sudah diberikan kepadanya, merupakan sikap selalu yakin bahwa apa yang didapatnya dan yang ada pada dirinya adalah anugerah yang diberikan kepadanya, merupakan sikap qanaah. Kemudian kita lanjut ke soal keempat, cerminan dari sikap sabar. Sumpah serapah atas cobaan yang menimpa, membalas cemoohan orang lain dengan kekerasan, mengingat Allah jika hanya tertimpa musibah saja, ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pasti jawabannya D. Ini soal menjebak ya sepertinya. Kemudian soal nomor 5, ketika seseorang menginginkan sesuatu maka harus ikhtiar. Ikhtiar adalah berserah diri kepada Allah, orang yang memiliki harapan positif, seseorang yang mudah menyerah dan tidak mau berusaha, dan D. berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ya, jawabannya D. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya antara ikhtiar dan juga tawakal. Ikhtiar itu adalah usaha, berusaha, bersungguh-sungguh. Sedangkan tawakal itu berserah diri setelah berusaha. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi kalau ikhtiar itu usaha, berusaha, kemudian berserah dirinya itu ketika berusaha secara maksimal, baru kita melakukan tawakal. Oke, kita sudah mengerjakan 5 soal, kita akan cek nilai. Ya, nilainya sudah 100. Kemudian kalau misalnya nilainya masih kurang dari 100, bisa di-reset. Kita mencoba ulang lagi dari soal pertama. Nah, kita sudah selesai mengerjakan evaluasi, kemudian kita masuk ke pustaka. Ya, saya mengambil referensi dari materi ini dari buku Akidah Akhlak kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu pengembang. Nah, pengembang ini adalah berisikan profil saya. Di sini ada riwayat pendidikan, ada email dan Instagram saya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.